Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Permana, NIM 230100002. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Teknik Pemboran. Nah, berikut adalah soalnya. Di sini ada rangkaian drilling. Drilling adalah rangkaian sirkulasi. Jadi, sirkulasi lumpur berawal dari mud pump. Dari mud pump menuju ke discharge line. Kemudian menuju ke standpipe, kemudian lanjut ke swivel, dari swivel turun ke Kelly, habis itu turun lagi ke drill pipe, turun lagi ke drill collar, terus menuju bit. Nah, ini dari bit kemudian naik lagi menuju dan keluar dari flow line. Nah, dari flow line masuk lagi ke cell shaker untuk dilakukan pemisahan antara mat dan cutting. Kemudian dari cell shaker eh, ke mud pit, terus ke suction land. Di sini kayak persegi, tapi bentuk persegi, tapi ada sekat-sekatnya. Itu tiap sekat berbeda berbeda tugasnya. Kemudian dari suction land kembali lagi ke mud pump. Nah, fungsi drifting sendiri terdiri dari 4 fungsi utama. Yang pertama, mengirimkan ke tenaga putar. Yang dimaksud adalah dari mat ini eh, eh, memberi tekanan menuju ke bit, sehingga bit mendapatkan tekanan dari mat, si bit akan berputar dan menggerus si eh, formasi batuan di bawah. Yang kedua, mengirimkan lumpur pemboran. Nah, mengirimkan lumpur pemboran dari mat pump, terus ya, sistem sirkulasi dari mat pump kembali lagi ke mat pump. Kemudian yang ketiga mengontrol arah dan posisi mata bor. Jadi drill string ini dia mempunyai fungsi mengontrol arah dan posisi mata bor agar tidak keluar dari jalur yang sudah ditentukan. Kemudian yang keempat mengirimkan ban ke mata bor. Nah, kemudian ada BHA. BHA adalah bottom hole assembly dalam operasi pengeboran minyak dan gas. Fungsi BHA fungsi BHA sendiri adalah mengirimkan, yang pertama adalah mengarahkan mata bor, yang kedua mengoptimalkan kinerja bor, kemudian mengukur parameter dan mengontrol sumur. Nah, BHA tempatnya di sini. Ini adalah BHA. Nah, kemudian ada HWDP. HWDP memiliki fungsi pertama meningkatkan berat drill string, kemudian meningkatkan stabilitas drill string, mengurangi resiko buckling, meningkatkan efisiensi pemboran. Kemudian stabilizer. Stabilizer ini adalah bentuk stabilizer. Stabilizer sendiri mempunyai fungsi meningkatkan stabilitas drill string dan mengurangi resiko defisi, kemudian meningkatkan kontrol dan mengurangi keausan pada mata bor. Nah, ini adalah bentuk stabilizer. Kemudian ada roller reamer. Nah, fungsi dari roller reamer ini adalah mengurangi diameter lubang bor, kemudian meningkatkan stabilitas drill string, mengontrol ukuran lubang, dan mengurangi resiko kesulitan pengeboran. Nah, kemudian ada mat motor. Mat motor ini fungsi utamanya adalah menghasilkan tenaga putar, meningkatkan efisiensi pengeboran, mengurangi keausan pada drill string, dan meningkatkan kontrol arah. Ini adalah mat motor. Nah, kemudian ada shock shaft. Fungsi dari shock shaft sendiri adalah mengurangi getaran dan shock. Kemudian melindungi peralatan pengeboran dengan mengurangi getaran dan shock. Shock shaft dapat membantu melindungi peralatan pengeboran dan dari kerusakan.
kemudian bisa meningkatkan efisiensi pengeboran dan mengurangi kerusakan pada drill string. Nah, kemudian ada drilling jar. Ini adalah drilling jar. Drilling jar sendiri berfungsi untuk mengurangi getaran dan shock, membantu dalam stuck pipa. Drilling jar dapat membantu dalam situasi stuck pipa atau pipa terjepit dengan memberikan pukulan ke atas atau ke bawah untuk membantu melepaskan pipa dan mengoptimalkan kinerja bor. Ini adalah bentuk drilling jar. Kemudian adalah ada jenis-jenis bit. Jenis-jenis bit. Bit terdiri dari tiga jenis. Yang pertama ada drag bit. Nah, ini adalah drag bit. Drag bit biasanya digunakan untuk pengeboran formasi batuan yang keras. Kemudian ada jenis roller cone bit. Nah, roller cone bit ini biasanya digunakan untuk pengeboran formasi batuan yang lunak hingga sedang dan keras. Nah, yang terakhir ada diamond bit. Diamond bit biasanya digunakan untuk pengeboran formasi batuan yang sangat amat keras. Jadi, pemilihan bit yang tepat sangat penting untuk meningkatkan efisiensi pengeboran dan mengurangi biaya. Nah, kemudian di sini ada operasi drill string. Eh, ada adalah kegiatan menyabut atau memasang drill string. Menyabut dengan sistem kering, full drill, kegiatan menyabut drill string tanpa adanya lumpur mengalir. Contoh, diketahui DP DP cap sama dengan 0,01419 BBL per feet. DP dis, dis sama dengan 0,00633 BBL per feet. Cap N sama dengan 0,050 BBL per feet. Nah, pertanyaannya adalah volume lumpur yang harus diisikan ke dalam lubang bor untuk mencabut setiap 5 stand, dalam kurung 1 stand sama dengan 90 feet. DP-nya adalah, nah, ini penyelesaiannya, jadi penyelesaiannya adalah volume lumpur yang harus diisikan sama dengan dalam kurung volume DP dikurangi dalam kurung volume yang diisi oleh fluida dari anulus. Yang pertama, volume ruang hampa sama dengan panjang DP kali kapasitas dalam DP kurangi DP dekap. Volume yang diisi sama dengan panjang DP tambah kapasitas ruang anulus dalam kurung cap an. Nah, jadi sebenarnya volume yang ditarik keluar dari lubang oleh DP adalah panjang total DP-nya sama dengan 5 dalam kurung 90 feet sama dengan 450 feet. Kemudian volumenya sama dengan 450 feet dikali 0,00633 BBL per feet sama dengan 2,8485 BBL. Nah, kemudian tiga standar berat API casing. Ini adalah casing. Eh, Casing terbagi menjadi tiga jenis standar berat API casing. Yang pertama ada nominal weight. Nominal weight adalah berat yang dihitung secara teoritikal terhadap casing yang mencakup dengan pin dan koplingnya untuk setiap panjang 20 feet. Nah, kemudian ada plain and wide. Plain plain and wide ini adalah berat batangan casing di mana casing tersebut diukur beratnya tanpa memiliki berat dan kopling. Kemudian ada threaded end couplet, yaitu berat batangan casing yang memiliki drat pada kedua ujungnya dan kopling pada salah satu ujungnya. Ini adalah casing. Kemudian terdapat tiga standar API untuk panjang casing. Nah,
Yang pertama R1. R1 kisaran panjang setiap batangan casing antara 16 feet sampai sampai dengan 25 feet. 90% memiliki panjang di atas 18 feet. Nah, kemudian R2, kisaran panjang setiap batangan casing antara 25 feet sampai sampai dengan 34 feet. 95% memiliki panjang di atas 28 feet. Nah, kemudian R3. R3 ini memiliki kisaran panjang setiap batangan casing lebih dari 34 feet. 90%, 95%-nya memiliki panjang di atas 60 feet. Ini adalah eh, jenis-jenis casing. Ini adalah casing dan ini casing yang apa namanya? Gambaran casing yang sudah terpasang. Kemudian ada 4 spesifikasi kopling. Yang pertama adalah short run threads and coupling atau CSG. Kemudian long run coupling run threads and coupling atau LCSG. Kemudian butter threads and coupling atau BCSG dan extreme line threads atau XCSG. Ini adalah bentuk coupling dalam 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 pengeboran. Kemudian ada beberapa jenis pembebanan pada casing. Yang pertama beban burst atau beban burst terjadi ketika tekanan internal dalam casing lebih besar daripada tekanan eksternal. Akibatnya casing akan seperti ini. Kemudian ada beban kolaps eh, terjadi ketika tekanan eksternal pada casing lebih besar daripada tekanan internal. Akibatnya pun sama kan seperti ini. Kemudian ada kemudian ada fungsi dan klasifikasi casing. Yang pertama adalah surface casing, terus intermediate casing, production casing, dan liner casing. Nah, ini ketika casing sudah terpasang. Yang pertama ada konduktor eh, casing. Dia ditempatkan paling paling luar. Konduktor casing merupakan rangkaian casing yang pertama. Konduktor casing ini ditanamkan pada titik di mana suatu sumur akan dibor dengan cara menumbuknya dengan menggunakan diesel hammer. Nah, kemudian ada surface casing. Ini surface casing ialah casing yang dimasukkan ke dalam sumur atau lubang bor melalui konduktor pipe atau kedalaman dari surface casing ini akan sangat bergantung dari kedalaman formasi yang tidak solid. Kemudian ada intermediate casing. Ini intermediate casing ialah casing yang dipasang setelah surface casing yang biasanya digunakan untuk menutup atau mengatasi masalah yang akan timbul dari formasi selama pekerjaan pemboran. Kemudian ada production casing. Production casing adalah rangkaian pipa selubung yang terakhir dimasukkan ke dalam lubang bor. Ukuran production casing ini akan sangat bergantung dari perkiraan jumlah produksi dari sumur tersebut. Nah, yang terakhir ada liner. Liner casing ialah merupakan rangkaian casing, produksi atau production casing yang dipasang dalam lubang bor atau sumur, tetapi tidak sampai ke permukaan. Dan kemudian ada fungsi hydraulic horsepower atau HHP. Ini adalah eh, bentuk HHP. Jadi fungsi utama HHP ada atau daya kuda hidrolik adalah untuk mengukur daya yang dihasilkan oleh sistem hidrolik dalam mengangkat atau memindahkan beban. Next. Nah, di sini ada pressure loss hydraulic power. Hmm, dari data sumur itu kedalaman sumur adalah 4000 feet, 4000 feet, 4000 feet. Dan diameter sumurnya 8,5 inch. Nah, programnya 7 inch linear data string.
Dari pipe-nya 4 4,5 inch ya. OD-nya eh, OD-nya adalah 3,826 inch dan ID-nya 13,75 feet. Panjang DP-nya sendiri adalah eh, 3.964 feet. Nah, drill collarnya eh, 6,5 inch. OD dari drill collar ini adalah 2 2,13 per 16 inch dan idenya tersendiri adalah 83 feet. Panjang DC-nya 301 feet. Dari data lumpurnya terdapat densitas lumpurnya 8,5 pounds per gram. Plastik viskositas atau PF-nya PV-nya adalah 17 CP, kemudian yield point-nya atau YP-nya sama dengan 12 lb atau 100 feet. Kemudian densitas cutting-nya atau DC sama dengan 19,58 ppg. Diameter cutting-nya adalah 0,625 inch. Nah, dari data pompanya didapatkan diameter liner pompa sama dengan 6 inch, kemudian panjang struknya 3/4 inch. Pompa tipenya adalah triplex. Berikut rumus untuk menyelesaikan pertanyaan tadi. Rumusnya ada Fs sama dengan 1,54 akar DC dalam kurung PC per PM kurangi 1, feet per second. Jadi bila dikonversi ke daya watt adalah 1 HP 1 horsepower sama dengan 745 watt. Jadi Primaver menyediakan daya watt sebesar 23,68 kali 745 watt sama dengan 17,641,641,6 watt. Eh, Selesai sudah presentasi saya kali ini. Bila ada salah kata, saya memohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.